Selamat sore. Oh, udah ada yang join ya. Sore, Princess Vienna. Sehat-sehat. Kembali bertemu dengan saya Dr. Rinaldo, spesialis penyakit dalam. Ini sorry, saya live-nya di mobil karena baru habis makan sore. Sejak pandemi makannya dalam mobil terus. Oke, topik sore ini kalau nggak salah kita mau bahas soal asam urat ya. Tanya jawab soal asam urat. Beberapa komen di video TikTok terakhir saya sih sudah saya coba jawab ya. Coba saya sambil nunggu ada pertanyaan. Coba saya lihat komen ya. Komen ada yang belum saya jawab kayak. Kalau ada yang mau nanya tentang asam urat, silahkan ya, langsung aja ya. Ini kita diskusi aja karena asam urat ini mulai dari yang beneran sakit asam urat sampai yang menyangka dirinya sakit asam urat, semuanya kadang-kadang langsung minum obat aja gitu ya, tanpa benar-benar dipastikan gitu ya. Sepertinya sih kalau yang di video asam urat, oh ini ada ini ya. Ada yang bertanya, kalau asam urat sudah low banget, maksudnya udah rendah kali ya, udah normal kadarnya ya, tapi masih bengkak di sendi, itu kenapa ya dok? Sebelumnya pasiennya asam uratnya sampai 10. Jadi gout arthritis itu dari penelitian tidak berkorelasi secara langsung ya dengan kadar asam urat di darah. Jadi memang seringkali bahkan kita temukan itu di darah kadarnya normal atau malah rendah, tapi radang sendinya hebat gitu loh. Jadi di kriteria diagnosa asam urat itu kadar asam urat darah memang ada sebagai salah satu kriteria, tapi itu bukan kriteria yang utama. Jadi kalau misalnya memang kadar asam urat di darahnya itu juga tinggi, itu memperkuat diagnosis, tapi utamanya diagnosis itu ya adalah dari gambaran klinisnya ya. Jadi gambaran khas sakit sendi asam urat itu biasanya adalah peradangan ya. Kalau kita sebut radang tuh berarti ada komponen bengkak, ada kemerahan, ada nyeri ya, ada apa namanya susah bergerak ya, gangguan fungsi. Ada ini kalau kita bicara sendi gitu ya, itu semuanya harus ada ya. Jadi bengkak, nyeri, merah ya, terus sakit ya, terus ya gangguan fungsi gitu ya. Nah, itu kejadiannya biasanya di sendi-sendi yang besar ya, sendi-sendi yang besar ya, dan paling sering memang itu di jempol kaki ya. Jadi kalau misalnya di kaki ini di bagian sininya nih ya, sendi metatarsofalangeal 1 itu tempat favorit meskipun tidak selalu di situ ya. Saya pernah menemukan asam urat tuh ada di lutut, ada di tumit gitu ya, tapi ada juga yang udah berlangsung tahunan ya, sampai kristalnya itu berbentuk benjolan gitu ya, yang kita sebut tofus ya, tofus. Jadi kayak ada benjolan, bisa kelihatan kulitnya kayak agak tipis, terus kelihatan kayak agak putih-putih gitu di dalamnya, dan itu bisa di banyak tempat. Bahkan saya ada pasien yang dia udah tahunan akhirnya berobat ke saya juga gitu ya, itu benjolannya sampai di tangan-tangan banyak, sampai beberapa itu karena sering infeksi ya, terinfeksi benjolannya sampai mesti dioperasi, itu ada gitu ya. Itu yang disebut dengan tofus pada gout arthritis yang kronik yang sudah berlangsung sangat lama. Tapi rata-rata sih asam urat itu goutnya itu seringnya keluhannya akut ya, makanya disebut raja dari sakit. Nah itu jadi gout itu lucu ya, kalau baca sejarah penyakitnya ya, saya sempat baca itu historinya, itu sakit banget. Jadi ada seorang raja ya terkena sakit asam urat gitu ya, gout arthritis. Dia ngeluh, waduh ini sakitnya luar biasa, ini sakit tersakit yang pernah saya rasakan gitu ya. Makanya jadi sakitnya para raja ya, kan suka makan enak ya kan, purin yang untuk asam urat itu kan banyak di daging-daging gitu ya. Jadi ya tanda kutip ya, seolah-olah pasien yang kena asam urat itu kayak sering apa namanya makan daging-dagingan gitu ya, yang biasanya dikorelasikan dengan orang yang berada gitu ya, dan sakitnya tuh sakit banget. Biasanya perjalanan penyakitnya tuh tiba-tiba sakit mendadak, bengkak, merah, nyeri hebat sekali, bisa berlangsung 2 sampai 5 hari gitu ya. Tapi biasanya sih 2 hari pertama tuh yang benar-benar sakit nggak bisa jalan, dan sebenarnya sih kalau nggak diobatin apa-apa ya sebenarnya loh ya, seiring dengan waktu sebenarnya nyerinya pelan-pelan berkurang. Nah, cuman kan yang jadi masalah nanti bisa kambuh lagi kalau misalnya tidak ditangani dengan tepat gitu loh ya. Nah, itu sebagai pengenalan dulu ya tentang asam urat ini.
Nah, ini ada komen kadang-kadang telapak kaki bisa ya. Intinya di sendi ya. Sendi itu kan hubungan antara dua tulang. Jadi kalau banyak pasien ngeluh, aduh dok saya pinggang pegel nih, badan nih tengkuk, kayaknya asam urat ya. Bukan ya, itu sih mialgia ya kita bilangnya ya. Penyebabnya bisa macam-macam ya, bisa karena faktor ergonomi itu yang biasanya paling saya sering temukan ya. Jadi zaman now ini apalagi pandemi kan semua from home gitu ya, jadi banyak yang banyak duduk ya, kurang gerak segala macam, jadinya otot-ototnya tuh kaku ya, kurang bergerak ya. Nah itu biasanya lebih lebih ke sana ya. Kalau asam urat itu sendinya radang dan memang sakit sekali gitu ya. Nah kemarin buat yang ikut live ini, kalau misalnya yang belum sempat nonton video TikTok saya yang terakhir itu, saya bahas tentang obat asam urat ya. Obat asam urat allopurinol, yaitu obat sejuta umat lah saya ngomongnya, banyak banget pasien udah langsung beli sendiri asam urat, atau misalnya ke dokter umum asam uratnya tinggi diresepin asam urat gitu ya. Nah yang jadi masalah ya dari pengalaman saya ya, entah tanya pasien langsung atau ya saya lihat pola persepan juga ya dari dokter umum ya, saya tidak menyalahkan dokter-dokter umum yang meresepkan allopurinol, tidak ya, tidak, pasti mereka punya pertimbangan sendiri untuk meresepkan ya. Cuman bisa saja sih ya, bisa saja kan ternyata belum mengikuti perkembangan penelitian yang terbaru sehingga masih berpatokan sama ilmu yang lama, dimana kalau asam uratnya tinggi langsung dikasih gitu ya. Jadi ada istilah untuk asam urat tuh hiperurisemia. Jadi hiper tuh tinggi, urisemia itu asam urat di darah gitu ya. Jadi hiperurisemia, jadi kadar asam urat di darah yang asimptomatik. A itu berarti tidak, simptom itu gejala. Jadi hiperurisemia asimptomatik, jadi kadar asam urat darah tinggi, dicek tinggi tapi nggak ada gejala nih pasiennya ya, nggak pernah serangan sendi ya, nggak pernah ada riwayat batu ginjal, fungsi ginjal dicek bagus-bagus saja. Nah itu nggak langsung harus diobatin gitu ya. Jadi mesti diapain dok? Kan asam uratnya tinggi nih, dan dari penelitian asam urat itu sekarang dikaitkan juga dengan sindrom metabolik ya. Jadi meningkatkan resiko untuk kena jantung gitu ya, untuk gangguan ginjal gitu ya. Jadi memang mesti dibikin bagus ya asam uratnya. Tapi kalau misalnya tidak ada bergejala, terus asam uratnya hanya naik sedikit misalnya ya, kan normal di bawah 6, misalnya jadi 7 atau 8 atau 8,5, intinya di bawah 9 deh ya, karena kita pakai patokan 9 itu yang kadarnya cukup tinggi, yang relatif lebih mudah untuk kristalisasi ya, sehingga menimbulkan radang di sendinya gitu ya. Nah itu tidak perlu langsung diobati ya. Jadi pengobatannya adalah hindarilah makanan-makanan yang tinggi purin. Nah orang-orang ini juga banyak nih yang kemakan hoax sayur dok ya, katanya nggak boleh makan sayur. Aduh sayur itu asam uratnya dikit ya, dikit banget, kecuali makan sayurnya satu baskom kali ya baru asam uratnya numpuk dikit ya, dikit. Jadi sayur itu tetap termasuk salah satu makanan paling sehat lah gitu ya, tinggi serat pula ya, memperlancar buang air besar segala macam, kalorinya sedikit tapi bikin kenyang gitu ya. Nah jadi untuk asam urat ini utamanya ya daging ya, daging merah tuh terutama ya, kan proteinnya tinggi sekali ya. Jadi makin tinggi kadar protein itu resiko untuk metabolismenya terbentuk asam urat makin tinggi. Jadi daging merah, seafood ya, wah seafood itu ya yang enak-enak semua tuh ya, cumi, terus udang gitu ya, wah itu asam uratnya pada tinggi semua tuh. Makanya ya orang yang kadang-kadang habis makan seafood langsung asam uratnya kumat ya begitu ya. Kemudian minuman yang terlalu manis-manis ya, sirup-sirup ya, itu nanti bisa di metabolisme jadi asam urat juga. Sama yang bisa ganggu metabolisme asam urat juga tuh kalau orang bule ya, orang barat, atau mungkin sebagian di Indonesia Timur masih sering minum alkohol. Nah itu juga bisa mencetuskan serangan asam urat ya. Oke, itu pengenalan sama tata laksana awal dulu ya. Sama ini, selain hindari makanan yang tinggi purin, juga turunkan berat badan ya, karena kegemukan itu juga berkorelasi dengan peningkatan asam urat gitu ya. Jadi kalau misalnya asam urat 7, 8 nggak ada keluhan sama sekali, jangan buru-buru langsung minum allopurinol ya. Diet aja dulu ya, diet aja ya. Kalau misalnya berat badannya berlebih, turunkan berat badan ya, nanti jarak 1 bulan coba cek lagi ya, atau maksimal 2 bulan gitu ya. Oke, ini kayaknya udah mulai ada yang komen-komen. Saya coba lihat dulu ya. Mana nih? Sebentar. Obat kolesterol, apa rutin konsumsi tramadol? Wah, ini pertanyaannya di luar topik semua. Bentar ya. Nanti saya akan jawab kalau masih sempat ya. Ini kita fokus ke asam urat dulu. Ada larangan untuk makanan atau minuman untuk penderita asam urat? Ya itu tadi ya. Sebenarnya sih bukan sama sekali dilarang, dikurangi deh seminimal mungkin gitu ya, daging ya, jeroan, terus seafood ya, terus yang sirup yang terlalu manis-manis gitu ya, lebih utamanya ke situ ya. Kalau sayur sih sebenarnya relatif bebas-bebas saja. Ini gula,
Kalau 6 lebih gimana dok? Ya itu tadi balik ya, ada gejala nggak? Kalau misalnya kadar asam uratnya di atas 6 ya, di atas normal, terus sudah pernah bergejala, misalnya udah pernah serangan asam urat dalam setahun lebih dari 2 kali, atau memang diketahui dia udah ada penyakit ginjal kronik gitu ya, dicek kreatininnya meningkat, EGFR-nya dihitung-hitung itu udah di bawah 60 gitu, jadi stadium 3 gitu ya. Nah itu harus diobati karena asam urat yang tinggi di darah kalau ada penyakit ginjal kronik itu bisa mempercepat progresi perburukan dari penyakit ginjal kroniknya ya, yang kita sebut dengan nefropati urik ya, urat nefropati namanya. Kemudian apalagi indikasinya? Oh itu ya tadi yang saya bilang yang udah ada tofus ya, jadi udah ada benjolan-benjolan kristal asam urat ya, itu harus diobati. Tapi kalau misalnya sama sekali nggak ada gejala, 6 lebih dikit, diet aja ya, diet, turunkan berat badan gitu ya, olahraga ya. Bagusnya konsumsi protein kedelai aja ya dok. Sebenarnya sih ya bebas aja ya, mau protein hewani, nabati, yang penting jumlahnya jangan berlebihan gitu ya. Kalau misalnya tiap hari dagingnya banyak sekali gitu. Nah, ini kan mau masuk bulan Ramadan nih ya. Waduh, makanannya enak-enak semua tuh. Ya mulai dari tajilnya sampai makanan buka puasa itu kan rata-rata banyak yang protein tinggi juga. Nah, itu mesti hati-hati ya buat yang penderita asam urat. Jangan berlebihan. Bukan sama sekali nggak boleh sih, tapi ya kurangi ya, kurangi. Protein kedelai boleh ya. Asam uratnya 10. Nah, kalau 10 di atas 9 baiknya diobatin gitu ya. Kalau minum obat, ingat ya kalau untuk penyakit kronik apapun selalu mulai dosis kecil dulu. Mulai dosis kecil, ditingkatkan bertahap sesuai dengan toleransi ya. Banyak tuh saya dapat pasien gemes tuh. Jadi dia cek kayak tadi tuh ya, 10 asam uratnya, kemudian dia ke apotek misalnya mau minta obat asam urat dong, terus apoteker yang tanda kutip bukan dokter ya, meriksa aja enggak, nanya yang jelas aja kagak, nggak tahu riwayat penyakit pasien ya. Ini oknum sih, saya tidak menduduh semua apoteker seperti itu, tapi ada beberapa oknum yang ini pasien sendiri yang cerita main langsung menyarankan gitu ya, main langsung menyarankan. Nggak bisa begitu ya, ini tubuh manusia ini nggak boleh sembarangan gitu, jadi harus benar-benar jelas dulu diagnosanya gitu ya, baru kita kasih terapi, itu pun harus sesuai panduan ya. Kalau nggak indikasi jangan dikasih gitu ya, langsung dikasih tuh ya, berapa pak asam uratnya, oh tinggi nih misalnya 11 atau 12 gitu ya. Saya pernah dapat rekor asam urat 14 pasien saya ya, emang udah pernah ke UGD sih serangan asam urat itu. Langsung dikasih allopurinol yang 300 mili. Waduh, itu kalau misalnya dia punya apa namanya, bawaan genetik HLA B5801 itu ya, yang sempat saya sebut di video TikTok, itu bisa reaksi alergi berat loh ya, hati-hati. Kejadiannya jarang sih, makanya kan banyak orang minum asam urat ya, minum obat asam urat allopurinol santai-santai aja nggak apa-apa ya. Memang kebanyakan sih rata-rata bisa toleransi, tapi kalau sekalinya apes, ngalamin yang namanya reaksi hipersensitivitas, apalagi kena sindrom Steven Johnson, itu masuk ICU loh ya, kulitnya melepuh semua, itu bahaya sekali gitu ya. Jadi hati-hati ya, ini kalau 10 ya obatin ya, tapi sesuai panduan dokter ya. Kemudian mana lagi nih, saya komen khusus untuk asam urat dulu ya. Nanti kalau dok, pete, jengkol sama melinjo tinggi kandungan purin ya. Sebenarnya ya melinjo ya, tadi saya bilang sih sebenarnya kalau misalnya yang dari itu masuk ke kacang-kacangan ya sebenarnya ya. Kacang-kacangan ini sebenarnya di teori sih kontroversial ya. Jadi saya pernah baca penelitian yang dibilang ya sebaiknya kalau misalnya asam urat itu ada penyakit asam urat dikurangi konsumsinya. Tapi kalau misalnya ada penelitian yang lain bilang ternyata nggak terlalu signifikan ya, tidak masalah gitu. Tapi memang ketemu juga sih pasien-pasien, dok saya kalau habis makan melinjo kumat dok, sakit tuh sendi saya ya. Kalau misalnya badannya seperti itu ya kan, kita tidak pernah bisa pukul rata ya, reaksi badan orang A sama orang B itu sama ya. Kalau misalnya badannya udah kasih sinyal begitu, makan A jadi nggak enak ya jangan dimakan ya, gampang aja. Sama kayak orang sakit mah kan gitu, dok saya suka ini tapi kalau saya makan ini mahnya kumat, ya udah dong, kalau nggak mau sakit ya jangan dimakan, mau nggak mau kan begitu ya. Itu kan badannya udah kasih alarm sendiri namanya gitu loh, kita harus ngikutin lah ya, masa badan kita tentang terus gitu ya. Gimana dok, awal gejalanya asam urat? Seringkali nggak bergejala. Nah justru itu makanya saya bikin video, jangan panik ya, jangan ketakutan kalau misalnya nggak ada gejala, asam urat cuma naik dikit terus langsung reaktif minum obat ya. Sebenarnya nggak perlu langsung begitu ya. Gejalanya tuh asam urat tadi ya, kalau nggak dia menimbulkan radang sendi yang nyeri banget, atau dia bikin batu ginjal ya yang disebut kristal asam urat gitu ya. Sama satu lagi dia bikin langsung penurunan fungsi ginjal atau yang kita sebut dengan nefropati urat, atau bisa berlanjut ke radang asam urat yang kronik ya, gout arthritis kronik. Itu biasanya ada tofusnya, jadi ada benjol-benjolan kayak penumpukan kristal-kristal warna putih ya, bisa di tangan, kaki gitu ya, macam-macam ya.
Dok, kalau kacang-kacangan tempe tahu boleh. Makannya yang wajar ya, jangan sebaskom. Yang penting makannya wajar. Makan tuh gizi seimbang ya, variasiin aja. Kan manusia itu ya sama kok, ilmunya nggak berubah ya. 4 sehat 5 sempurna ya, harus ada karbohidrat, protein, sayur, lemak pun kita butuh ya. Cuman jangan berlebihan. Yang berlebihan itu tidak baik ya. Ada yang bilang kalau udah kena asam urat terus makan kayak bayam itu kurang bagus. Enggak juga lah. Makan aja nggak apa-apa. Sayur-sayur itu dikit kok asam uratnya ya. Itu hoax aja. Orang jadi ketakutan makan sayur sembelit jadinya ya. Dok, kenapa kalau makan kangkung juga kaki sakit dan bengkak? Nah, ini sebenarnya kalau dari penelitiannya dibilang mestinya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya balik lagi, badan Anda sudah mengisyaratkan seperti itu. Apakah ada pengaruh dari tanda kutip ya psikosomatik? Jadi kan ada orang mungkin udah dengar-dengar sayur asam urat, sayur asam urat, jadi terpatri itu ya, sugestinya tinggi. Jadi begitu dia makan sayur badannya bereaksi. Itu ada loh ya, pikiran kita itu segitu hebatnya bisa mempengaruhi badan. Makanya hati-hati juga. Tapi kalau dari penelitian objektifnya sebenarnya sayur nggak ada masalah ya, silakan saja. Cuman ya kalau badannya selalu kasih sinyal seperti itu ya udah dihindari aja kangkungnya. Terus mau gimana lagi? Dok, jempol tangan nggak bisa ditekuk, apakah itu salah satu gejala asam urat? Nah, sebenarnya kalau misalnya ini ya kayak nyang tekuk atau sakit gitu ya, terus misalnya mau baliknya susah tuh, jadi kayak ceklek gitu ya, itu sebenarnya lebih ke trigger finger. Nah, itu biasanya sakitnya di sini nih, di pangkal jari. Ini banyak nih biasanya ibu-ibu rumah tangga gitu ya yang banyak pakai tangan ngulek-ngulek gitu ya. Biasanya banyak sering radang di sini, itu bukan asam urat. Jadi kalau misalnya ada satu jari ya ditekuk sakit gitu ya, terus kayak nyangkut gitu mesti diceklek gitu. Terus sakit kalau ditekan di bagian ujung-ujungnya sini ya, bisa di sini, bisa di sini. Itu trigger finger ya, itu peradangan di tendon ini. Aduh saya lupa nama tendonnya apa ya gitu ya. Tapi intinya peradangannya di urat yang menghubungkan telapak tangan ke jari di sini. Ya, itu biasanya ya bisa pakai obat-obatan dulu, diistirahatkan, jangan banyak dipakai kerja jarinya. Bisa dikompres dingin juga ya, tapi utamanya diistirahatkan. Sama kalau misalnya sakitnya nggak hilang-hilang ya bisa aja disuntik obat anti radang langsung di tendon yang sakit ya, ke dokter aja ya. Tapi itu belum tentu asam urat. Saya sedang hamil 7 bulan, tiap bangun tidur telapak tangan terasa sakit dan kebas-kebas. Kalau kebas sih mestinya bukan asam urat ya gitu ya. Mungkin ada dari posisi tidurnya ada saraf yang tertekan sehingga setiap kali bangun tidur gitu ya, jadinya ada kayak semacam iritasi saraf ya. Coba ke dokter dulu deh, ini agak susah ya saya jawabnya kalau nggak periksa ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, salam kenal juga. Apakah benar asam urat bisa menyebabkan sakit pinggang? Bisa, kalau misalnya asam uratnya bermanifestasi jadi batu asam urat yang di ginjal. Nah, terus ginjalnya jadi ada infeksi, misalnya bisa menyebabkan sakit pinggang ya. Atau batunya turun, terus nyangkut, nggak bisa keluar lewat bawah. Jadi dia nyangkut, bikin ginjalnya bengkak, kapsul ginjal yang bagian luarnya tergang, itu banyak sarafnya, itu sakit ya. Dokter, saya didiagnosa asam urat, tapi obat yang dikasih dokternya itu Reutrex 2,5 mg sama Sulkolon. Bentar ya, ini dia sebut nama nama dagang. Reutrex tuh apa isinya ya? Kita nih kedokteran belajarnya bukan nama paten, belajarnya nama kimianya, nama generik. Jadi kalau yang nama paten ini saya browse dulu deh, dia kandungan aktifnya apa. Reutrex. Oh, metotrexat. Wah, itu sih sepertinya sih bukan asam urat diagnosanya ya. Mungkin ada rheumatoid arthritis ya, kalau melihat obatnya. Metotrexat sama Sulkolon itu biasanya obat-obat untuk rheumatoid arthritis ya, yang orang awam sering bilang rematik gitu ya. Ya mungkin ada kebetulan, mungkin ada rheumatoid arthritisnya, tapi kebetulan asam uratnya juga tinggi kali ya. Kok bukan allopurinol ya dokter obatnya? Allopurinol obatnya. Jadi untuk ini apa, untuk turunin kadar asam urat, tapi allopurinol itu tidak menghilangkan sakitnya, ngerti ya? Jadi asam urat itu ketika dia numpuk di dalam darah, terus dia nyelip masuk ke sendi, dia mengkristal ya, terus kan tubuh kita kan bereaksi dong, punya sel-sel kekebalan tubuh gitu ya. Oh, ini kristal mestinya nggak ada nih di sendi nih, yuk kita serang yuk ya. Diserang, terjadi reaksi peradangan, sendinya bengkak. Nah, makanya kalau misalnya sakit, yang penting itu dikasih obat anti peradangan ya, bisa dari golongan NSAID, bisa dari golongan steroid yang diresepkan sesuai dengan dosis berat badan. Tapi ya memang harus dipantau ya. Obat-obat anti radang itu harus hati-hati minumnya. Ya mungkin sekali 2 kali minum membaik silahkan, tapi tidak boleh untuk konsumsi jangka panjang ya. Efek samping itu selain ke lambung, apalagi steroid ya bisa bikin Cushing syndrome. Pasien saya minum steroid berbulan-bulan jadi diabetes loh ya. Itu bisa bikin gulanya naik gitu ya. Bisa jadi kena gangguan ginjal kemudian hari. Jadi
Kalau untuk obat anti radang itu sampai saat ini tidak ada yang kategori obat bebas. Nah, jadi kalau misalnya memang sampai radangnya hebat ya ke dokter ya biar diresepkan sesuai dosis yang tepat untuk berat badannya, dan juga lama pemberiannya harus diawasin gitu ya. Allopurinol dikasih ya untuk nurunin asam uratnya. Kalau misalnya memang sudah sampai ada serangan seperti itu kan harus diturunin memang. Dok, saya pernah cek asam urat 10,5. Wah, cukup tinggi ya. Langsung dikasih obat allopurinol, omeneuron, meloxicam, dan lansoprazole. Nah, meloxicam tuh tadi salah satu obat NSAID. Dikasih lansoprazole kenapa? Karena orang yang minum obat anti radang sering banget mahnya kena. Nah, jadi dikasih ini untuk profilaksis pencegahan sakit mah tuh ya. Allopurinol langsung dikasih. Ya, soalnya di atas 9 kan? Di atas 9 ya. Omeneuron, saya nggak ngerti deh kenapa dikasih ya. Saya nggak meriksa Anda pada saat Anda lagi sakit, jadi saya nggak bisa komen ya. Ikutin aja instruksi dokternya ya. Nah, saya cari yang untuk asam urat masih ada lagi nggak? Makanan yang bisa ngurangin asam urat. Kalau makanan mengurangi asam urat, saya kurang tahu pasti ya. Setahu saya sih nggak ada ya. Jadi prinsipnya adalah kurangi konsumsi protein ya. Proteinnya jangan berlebihan, terutama protein yang berasal dari daging-daging merah, jeroan gitu ya. Itu kadar purinnya tinggi sekali ya. Jadi bukan kita mesti makan sesuatu supaya asamnya uratnya turun ya. Saya kurang tahu deh kalau misalnya sampai ada gitu ya. Mungkin ya silakan komen aja kalau misalnya ada baca artikel atau ada penelitian makanan tertentu yang bisa mengurangi asam urat. Tapi saya pribadi saya nggak tahu gitu ya. Daripada so tahu bahaya kan. Kalau kebas bukan asam urat ya. Kebas itu pasti ada iritasi saraf ya. Rematik dan asam urat beda ya dokter. Gejalanya hampir sama. Beda banget. Jadi kalau asam urat itu kan karena deposisi asam urat di sendi menimbulkan peradangan. Jadi ada pencetus kristalisasi asam urat di sendi. Nah, kalau rematik atau bahasa medisnya itu rheumatoid arthritis itu autoimun. Ya, jadi badannya ya mengeluarkan antibodi yang menyerang sendi-sendi. Nah, karakteristiknya beda banget. Kalau tadi asam urat itu biasanya kenanya cuman beberapa sendi aja, satu atau paling banyak dua, jarang deh kena langsung banyak sendi gitu. Kalau rheumatoid arthritis atau rematik justru kenanya banyak sendinya ya, makin khas kalau makin banyak. Jadi paling sering tuh ini sendi-sendi mulai dari pergelangan tangan ya, terus jari-jari tangan gitu ya, entah semuanya kena atau hanya beberapa, tapi intinya ada banyak. Terus biasanya simetris, kiri kanan kena. Kalau asam urat biasanya cuman salah satu sisi ya, misalnya lutut kanan, tumit kiri, ya jempol kanan gitu loh. Jadi beda ya. Jadi istilah di ilmu rheumatologinya itu kalau asam urat itu adalah monoartritis. Jadi radang mono satu ya, satu doang tempat radang sendinya. Kalau misalnya rheumatoid arthritis dia dari oligo lebih dari satu, atau poli sangat banyak, poliartritis gitu ya. Jadi dan sifatnya simetris dan biasanya itu ada kaku ya, kaku banget. Jadi kalau orang rheumatoid arthritis keluhan utamanya kaku. Jadi selain sakit dia ngeluhnya kakunya yang mengganggu sekali. Kalau asam urat nyeri, sakit banget gitu ya. Jadi memang beda ya, obatnya pun beda. Dok, apa suhu dingin dapat memicu asam urat pada beberapa orang? Ya, ya. Kalau misalnya memang asam urat tercetus karena suhu dingin, ya sebaiknya jangan kedinginan. Minuman whey protein untuk membangun otot, apakah bisa berakibat asam urat juga dok? Kalau sering konsumsi, wah pertanyaan bagus ya. Di panduan penanganan asam urat nggak dibahas secara khusus nih soal whey protein. Saya jadi penasaran. Nanti saya coba cari penelitian ya. Ini pertanyaan bagus banget. Ya saya juga nggak tahu ya, dokter kan belum tentu tahu semuanya ya, mana makanan di luar sana perkembangannya sangat macam-macam banget lagi sekarang. Ini saya tampung ya, saya jadi penasaran juga nih ya. Makasih ya pertanyaan siapa nih, cerita kita ya. Nanti kalau misalnya boleh deh tulis di komen TikTok, nanti kalau misalnya saya udah dapat jawabannya saya bales di TikTok ya. Oke, udah sampai bawah, saya scroll belum ada lagi yang asam urat. Ada lagi nggak ya? BTW dari tadi suara saya terdengar jelas kan ya? Saya pengalaman TikTok live yang pertama kali itu suaranya putus-putus, mudah-mudahan dari tadi suaranya jelas ya. Mungkin ada yang bisa bantu komen suara saya jelas kan dari tadi penjelasannya ya. Saya coba urut lagi dari atas yang pertanyaan non asam urat ya. Jelas ya, oke terima kasih. Sebentar ya, lagi TikTok live bentar. Sorry ada teman. Saya masih di parkiran rumah sakit. Obat kolesterol dan darah tinggi apa ya Pak Dokter yang aman buat ginjal? Semuanya aman.
ya. Yang nggak aman justru kalau kolesterolnya tinggi terus sama tensinya tinggi terus, itu yang merusak ginjal nanti. Apakah rutin konsumsi tramadol berefek ke ginjal? Tramadol sebenarnya tidak nefrotoksik ya, jadi tidak merusak ginjal. Cuman tramadol itu kan dia tuh sebenarnya turunan morfin. Jadi morfin itu ya, yang narkoba itu sebenarnya dipakai di kedokteran untuk anti nyeri yang sangat kuat ya. Jadi kalau pasien-pasien yang nyerinya sangat hebat, eh, biasanya pasien-pasien kanker gitu ya, atau misalnya pasien apalah ya, pokoknya nyerinya hebat sekali, itu bisa kita kasih morfin. Nah, tramadol tuh turunan morfin yang paling lemah. Enggak sih, kodein yang paling lemah ya, yang obat batuk itu ya. Kodein juga turunan morfin. Tramadol di atasnya kodein sedikit gitu ya. Nah, itu ada resiko menimbulkan adiksi. Namanya juga turunan morfin gitu ya, bisa menimbulkan ketergantungan ya. Terus efek samping yang sering tuh konstipasi, sembelit ya, sama mual, Jadi ya kalau misalnya memang nyerinya nggak hilang-hilang, coba konsultasi lagi ke dokter ya. Kenapa nih kok jangan konsumsi tramadol terus? Dan jelas ya, tramadol nggak bisa dibeli bebas, harus dengan resep dokter. Apotek pun nggak bakal berani untuk ngasih tramadol beli bebas. Kapan gejala klasik gula darah tinggi muncul setelah dicek? Belum tentu ya, tapi rata-rata eh, gejala klasik itu muncul biasanya sih ya 2 sampai 3 tahun lah. Ya di atas 2 tahun lah setelah gulanya tuh mulai fluktuasi tinggi-tinggi. Yang prediabetes juga kan kadang-kadang nggak ada gejala. Kalau general check up bisa pakai BPJS nggak dok? Tidak bisa, sayangnya itu aja sih. Ya sebenarnya kalau saya pribadi, saya tuh sangat mendukung BPJS bisa general check up dibanding BPJS fokus 100% untuk pengobatan. Kita tuh untuk kedepannya nanti ya harus mengubah mindset ya, bahwa eh, lebih baik mencegah gitu ya. Kalau misalnya penyakit bisa dideteksi secara dini, itu ngobatinnya lebih gampang ya. Terus harapan sembuhnya lebih bagus, resiko komplikasinya lebih jarang. Ya oke lah, mungkin keluar uang banyak di depan gitu untuk check up gitu ya. Tapi kalau misalnya ketahuan dini ya, itu bisa dibanding misalnya gula deh, gula ketahuan belum ada komplikasi, dibanding gula ketahuan tahu-tahu ginjalnya udah kena, suruh cuci darah seminggu 2 kali, sekali datang minimal 1 juta, coba ngabisin duit berapa gitu ya. Jadi ya nggak heran gitu kalau misalnya ada pernah laporan di berita BPJS tekor gitu ya. Gimana kalau semua fokusnya pengobatan, ya tekor lah ya. Itu kita harus harus bisa seperti luar negeri ya. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti lagi BPJS bisa untuk medical check up. Saya sangat mendukung kalau misalnya kayak gitu ya. Lanjut lagi. Ini ya. Dok, obat sakit pinggang apa yang aman? Sakit pinggangnya kenapa dulu ya? Sebagian besar sakit pinggang biasanya karena otot ya. Jadi bisa boleh obat-obat nyeri umum dulu ya, kemudian dioles-oles dari dulu, pijit-pijit ringan juga boleh ya. Cuman jangan pijit gemes ya, kayak macam tanda kutip ya. Tukang pijit itu kan kadang-kadang kalau gimana nih, sakit apa enak, sakit dia malah kencengin ya, itu aduh, nanti malah mencederai saraf-saraf di sekitar tempat sakitnya ya. Jangan seperti itu. Kalau mau dipijit boleh pijit ringan aja, yang penting berasa nyaman gitu ya. Kemudian diistirahatkan, utamanya kalau cedera otot itu harus diistirahatkan ya. Dok, mengatasi PCOS gimana? Jadi polycystic ovarian syndrome ini ya itu sangat berhubungan sama resistensi insulin juga ya. Jadi ini kelainan metabolik, ada kista-kista di ovariumnya. Nomor satu, turunin berat badan ya, itu wajib turunin berat badan ya. Sama bisa juga dikasih obat-obat untuk merangsang sensitivitas insulin, biasanya metformin tuh dikasihnya gitu ya. Tapi utamanya turunin berat badan ya. Gaya hidup sehat. Dok, saya saat tidur suka menggigit lidah, sekarang jadi susah tidur karena lidah sering sakit. Ini saya bingung ya ngejawabnya gimana ya. Kenapa tidur? Tampaknya ya ini saya skip dulu deh ya. Permasalahan tidur ya. Mana nih? Cukup banyak saya pertanyaan asam urat ya. Ini makasih banget yang sudah berpartisipasi. Dok, kalau tes urin hasilnya leukosit positif 2 artinya apa? Jadi leukosit di urin itu kalau positif berarti ada peradangan. Peradangan biasanya itu disebabkan karena infeksi ya. Biasanya apalagi kalau misalnya sedimen leukositnya kan normal tuh biasanya sampai 0 sampai 10. Misalnya sedimen leukositnya meningkat 20, 30, bahkan saya sempat ketemu pasien beberapa tuh yang di atas 100 sedimen leukositnya. Terus ada lagi leukosit esterase positif 1, positif 2, yaitu ada peradangan, kemungkinan besar karena infeksi ya. Jadi infeksi saluran kemih biasanya paling sering ya. Dok, kalau nyeri di lutut dan betis obatnya apa?
Ya nyeri secara umum sih ya kasih obat nyeri ya, obat nyeri mulai dari jadi obat nyeri itu dibagi 3 ya, untuk nyeri ringan, sedang, sama berat. Kalau nyeri berat itu bisa sampai dikasih morfin gitu ya. Kayak untuk penanganan pertama ya beli aja obat-obat nyeri ringan yang biasanya bisa dibeli bebas dulu. Tapi kalau masih berlanjut sakitnya ya sesuai dibungkus obat dong. Bila sakit berlanjut hubungi dokter, dipastiin ini penyebabnya sakitnya apa gitu ya. Ya, jadi selain untuk mengatasi nyeri, obat-obat nyeri, ya nanti tergantung diagnosisnya gitu ya. Kalau misalnya ternyata asam urat penyebab nyeri lututnya, ya asam uratnya diobatin gitu ya. Dok, untuk kecilin perut apa ya? Waduh, kita mengalami permasalahan yang sama ya. Saya juga lagi berusaha mengecilkan perut. Ya, pola hidup sehat, olahraga mau nggak mau gitu ya. Eh, ya itu sih sebenarnya paling utamanya ya. Sama ya olahraganya fokuskan ke yang bakar kalori ya, bakar kalori. Jadi yang endurance tuh ya, yang sifatnya continuous. Jadi jangan cuman pas car free day aja seminggu sekali. Jadi kalau bisa tiap hari minimal setengah jam olahraga intensitas sedang, sama ya kalori defisit ya, baru tuh bisa kecil. Umur berapa kena asam urat, Dok? Dewasa ya, dewasa ya. Saya nggak tahu deh, anak-anak kayaknya dulu belajar ilmu kesehatan anak, saya nggak pernah tahu anak-anak kena asam urat. Ya dewasa ya, mulai dewasa ya. Saya ada pasien umur 20-an asam urat, ada ya. Jadi bisa dari umur 20-an. Dok, apakah ada obat telan pengganti insulin yang disuntikkan? Ya banyak ya. Obat anti diabetes oral mah banyak gitu ya. Cuman kalau misalnya sampai dokter Anda menyarankan untuk insulin itu kan pasti ada alasannya gitu ya. Jadi diabetes tuh begini ya. Jadi harus dicari jalan tengah. Makanya itu susah kalau pasien diabetes kesempatan waktu diskusi sama dokternya sedikit. Misalnya dokternya prakteknya hanya sebentar, pasiennya membludak. Nah itu kan yang terjadi sekarang di era BPJS. Jadi kesempatan untuk ngobrol, kesempatan untuk tanya-tanya ke dokter juga jadi sedikit. Jadi harus dicari jalan tengah ya. Dokter mungkin boleh menyarankan pilihan obat dari ini, tapi karena gulanya tinggi sekali misalnya, atau HbA1c-nya sangat tinggi, plus udah ada komplikasi atau mungkin baru habis dirawat, bagusnya pakai insulin gitu. Tapi pasiennya nego, nggak mau, aduh dok nggak mau deh, dengan berbagai macam alasan misalnya gitu ya. Ya udah, intinya harus ketemu jalan tengah aja, karena targetnya tuh harus sama antara dokter dan pasien. Targetnya adalah gula darah terkontrol, jangan sampai komplikasi. Mau gimana cara nyampe ke targetnya itu, entah itu obat minum atau insulin gitu ya, berdasarkan kompromi masing-masing, itu diskusikan. Yang penting kalau misalnya dokternya bilang ini aduh, bapak nih punya gangguan ginjal, kalau obat-obat minum seperti metformin udah nggak bisa dikasih, tapi gulanya masih tinggi sekali, yang masih paling aman tuh insulin. Karena memang betul yang paling aman untuk ginjal dan liver itu insulin, karena insulin kan hormon ya, hormon alami kita gitu, itu dikasih analognya dari luar. Tapi memang suntik karena nggak ada obat minumnya ya. Insulin itu hormon bekerjanya disuntiknya di lemak gitu ya, jadi tidak bisa dibikin tabletnya. Mungkin kalau misalnya ada tablet bentuk insulin, mungkin semua mau insulin kali ya. Obat-obat diabetes yang lain akan hilang tuh ya, udah tablet insulin aja gitu ya. Jadi ada ya, cuman apakah memang masih bisa digunakan untuk Anda gitu ya, coba diskusikan dengan dokternya ya. Karena minum obat diabetes terlalu banyak itu kan juga satu, kita resiko interaksi obat, nomor dua mengurangi kepatuhan ya. Makin banyak obat makin repot kan, nanti suka lupa lah segala macam. Nah kadang-kadang saya dapat pasien dia minum udah 3 obat ya, masih belum terkontrol, mau nambah obat keempat, ini minum 3 obat aja, kadang-kadang udah suka lupa minum gitu ya, makannya juga masih amburadul, nggak teratur. Saya tawarkan udah, daripada 3 obat, 2 obat kita stop, ganti suntik insulin 1 kali, jadi 1 kali suntik sama 1 macam obat. Nah kadang-kadang ada yang mau juga tuh ya. Intinya sih harus dijelasin yang benar aja sih. Sebenarnya rata-rata pasien saya kalau dijelaskan manfaat insulin, terus didampingi cara penyuntikannya ya, terus dikasih tahu cara mantaunya segala macam, apalagi udah ngerasain ya bahwa sebenarnya jarumnya tuh nggak sakit. Jarumnya itu kecil banget loh, 4 sampai 5 mili dan tipis sekali. Jadi jangan bayangkan suntik insulin tuh kayak diambil darah gitu ya, di vena gitu. Enggak ya. Suntik insulin tuh tidak semenakutkan yang orang-orang ngomong di luar sana ya. Kalau nggak, ngapain kita nyaranin pasien nyuntik tiap hari, enggak ya. Nah, jadi kalau buat yang udah pakai insulin udah terbiasa, bilang oh justru setelah saya pakai insulin saya nyaman dok ya, gulanya turunnya lebih baik ya, berat badan yang tadinya turun abis-abisan sekarang mulai berisi lagi, yang tadinya nggak seger gitu ya karena udah ada dekompensasi metabolik, mulai lebih seger gitu ya. Jadi diskusikan aja dengan dokter Anda ya. Wow, pakai masker Vio. Iya nih, dibeliin istri maskernya Vio, saya emang ngikut aja. Yang penting memenuhi ini ya, syarat masker yang baik. Dokter, saya pernah ke apotek ngeluh punya asam urat, terus dikasih obat herbal dari Amerika. Waduh, lolos BPOM nggak ini? Ya intinya sih
Silahkan aja asal indikasinya jelas, udah ada penelitiannya jelas, terus udah lulus BPOM ya, kalau mau dicoba silakan aja, tapi ya sesuai yang saya bilang tadi, kalau masih nggak sembuh juga ya ke dokter diperiksa yang benar ya. Isinya selenium atau seledri? Ya saya nggak bisa jawab, saya nggak baca penelitiannya soalnya ya. Nah, nih. Mohon izin dokter, saya hamil baru masuk 3 bulan dan batuk udah selama 3 bulan belum sembuh, ada asma juga. Nah ini batuk kronik, aduh ini lagi hamil ya, susah juga nggak bisa di ronsen ya. Kalau misalnya batuknya semengganggu itu, bisa sih sebenarnya di ronsen sih, apalagi kalau misalnya sudah lewat 3 bulan, udah trimester 2 itu kan pembentukan organ-organ janinnya kan udah cukup terbentuk semua ya. Yang penting nanti dikasih shielding ya, jadi ada timbal untuk melindungi paparan radiasi kalau perlu banget sih, kalau perlu banget. Tapi saran saya kalau udah batuk kronik begini, ke dokter ya, pastikan batuknya ini asmanya yang bikin batuk atau bukan, karena asma itu bisa aja gejalanya batuk nggak sembuh-sembuh ya. Asma harus dikontrol ya, karena kalau sering-sering ngik-ngik gitu ya, menginya muncul atau sering batuk-batuk, sering ketekan-tekan bagian bawahnya, nanti bisa kontraksi prematur tuh ya. Periksakan ke dokter ya, diperiksa yang benar ya, apalagi lagi hamil ya. Obat yang cocok untuk ibu hamil apa dokter? Sakitnya apa dulu bu? Ya sakitnya apa dulu ya, coba mungkin nanti bisa komen lagi. Siapa nih tadi namanya? Mariam. Nah, sakitnya apa ya, maksudnya minta obat yang cocok tuh untuk sakit apa. Dokter bisa nggak kita lihat kita sakit apa dari kuku? Oh banyak informasi dari kuku ya. Jadi pasien shock, tekanan darahnya turun ya. Ini pengisian kapilernya ya, ditekan merah, ditekan kan pucat nih, terus dilepaskan mesti merah lagi. Nah itu kalau tekanan darahnya bagus, mestinya dia pengisiannya bagus, cepat, kurang dari 2 detik gitu ya. Kalau pasien yang kurang oksigen ya, kadar oksigen di darahnya rendah sekali sampai di bawah 80%, di bawah 70% tuh yang alat saturasi O2 ya. Biasanya ini ungu nih ya, bibirnya ungu, kukunya ungu ya. Yang pasien hipoksia kronik kayak kemarin sempat dapat pasien penyakit jantung bawaan dari bayi, itu ada namanya apa, clubbing finger ya, jadi gede-gede gitu ya, kukunya menebal-menebal gitu ya, jamur kuku ya, banyak ya. Jadi memang kadang-kadang tuh kita cuman periksa fisik, makanya ya susah-susah gampang ya telekonsul jadinya ya memang ya, karena kita nggak meriksa fisik pasien, karena memang banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari memeriksa fisik pasien. Makanya kalau misalnya konsultasi lewat TikTok atau apa gitu ya, kalau misalnya penyakitnya rada kompleks, saya nggak bisa untuk kasih saran ya, karena informasinya nggak lengkap ya. Saya tidak melakukan pemeriksaan fisik, kalau mungkin perlu ada pemeriksaan lab, nggak ada pemeriksaan labnya gitu ya, jadi ada keterbatasan juga ya. Tetap paling bagus ya udahlah, apalagi kalau untuk kunjungan pertama ke dokter aja ya. Habis medical check up hasil leukosit positif 2, terus penanganan selanjutnya apa dok? Kalau misalnya memang ini apa namanya, infeksi saluran, ini leukosit positif 2 yang urin tadi ya kayaknya ya. Kalau urin ya infeksi saluran kencing, ya udah diobatin pakai antibiotik biasanya ya. Dok kalau sakit kepala belakang sama sakit pinggang dok, macam-macam ya, biasanya spasme ya, ototnya tegang. Paling sering sih itu ya, bukan asam urat ya. Asam urat sakit sendi, bukan sakit otot. Sore dok, saya sering berkunang-kunang dan geliang tapi tidak sakit kepala, kayak naik perahu rasanya. Nah ini kita sebut dizziness ya, gangguan, masuk ke kelompok gangguan keseimbangan sebenarnya ya. Lebih ke ranahnya dokter saraf sih bu ya. Cuman boleh deh kalau mau ngetes obat bebasnya apa ya? Antimo, beli aja antimo ya. Coba pakai antimo enakan nggak? Nah kalau pakai antimo enakan ya, itu berarti masuk ke kelompok dizziness itu. Nah kalau berulang coba deh ke dokter saraf ya. Dok kalau glimepiride aman nggak buat ginjal? Aman. Lanjutkan. Yang penting pantau gulanya jangan ngedrop ya. Dok izin tanya, kalau asam urat dites normal tapi tanda gejala gimana maksudnya? Kalau asam urat dites normal tapi tanda dan gejala keluarnya sama kayak asam urat. Oh iya ya, jadi ya mungkin tadi nggak ikut dari awal. Jadi di awal tadi saya sempat sebutkan, seringkali kita temukan pasien radang sendi karena asam urat, tapi asam urat di darahnya normal. Justru memang seringnya begitu. Jadi tidak ada korelasi ya, bahwa kalau ada serangan asam urat di sendi atau ada batu ginjal yang ternyata asam urat, itu pasti asam uratnya tinggi. Enggak harus. Justru seringkali asam uratnya justru normal ya, karena ya sebagian justru mengendap di sendi, sebagian justru membatu jadi batu gitu loh ya. Kalau klinisnya ya, kalau gejalanya cocok dengan asam urat ya, ya terapi ya asam urat itu memang. Tapi ya pastikan ke dokter. Dok, pasien diabetes boleh minum irbesartan untuk ngatasin darah tinggi? Boleh. Dok, pengobatan diabetes insipidus. Waduh, susah ini. Ini topik yang topik yang pasiennya jarang gitu ya, nyari obatnya juga rada susah. Jadi diabetes insipidus itu karena gangguan hormon ini ya, antidiuretik hormon, bukan karena gula. Jadi namanya aja diabetes karena sering pipis kan kayak orang diabetes ya. Tapi ini hormonnya bukan insulin ya. Ini nanti deh terlalu subspesialistik nih untuk di forum ini ya.
Dokter jadinya bahas semuanya, nggak cuma asam urat. Iya nih ya, nanti yang saya upload di YouTube mungkin yang saya cut deh ya, khusus untuk asam urat, jadi biar topiknya nggak melenceng. Ini semua TikTok live ini akan saya upload ya di YouTube RS Cepat Waras, kalau buat yang mau nonton tayangan ulangnya gitu ya. Dok, sakit lambung kalau kumat kok sesak napas dan sering batuk, gimana cara ngatasinya? Lambung itu ya susah-susah gampangnya ya, karena itu ya, selain pola makannya harus dijaga, banyak pantangannya yang mengiritasi lambung, stres harus dikendalikan yang buat orang jadi susah ya, stres ya. Sakit lambung berkepanjangan juga bikin stres, jadi kayak lingkaran setan tuh, bolak-balik aja gitu ya. Lambungnya sakit, pikiran jadi makin stres, stres bikin asam lambung naik, makin sakit lambungnya, muter aja gitu. Apalagi kalau yang sakit itu udah lama gitu ya. Tapi ya kalau misalnya sudah sampai mempengaruhi kondisi psikis gitu ya, dua-duanya harus diobatin ya. Saya sering kok, cukup sering ya kolaborasi dengan spesialis kedokteran jiwa ya, psikiater. Kalau misalnya ada pasien yang GERD nggak sembuh-sembuh sampai sudah menimbulkan ansietas ya, kecemasan tuh sering tuh ya, kecemasan ya, bahkan ada yang sampai depresi karena dia udah punya gula, punya jantung, mah nggak selesai-selesai gara-gara obat pengencer darahnya nggak boleh diganti sama dokter jantungnya misalnya, itu akhirnya dia jadi depresi ya, stres ya, udah itu mesti kolaborasi deh ya. Dok, kalau sindrom nefrotik pengobatannya lama ya? Ya, biasanya cukup lama ya untuk mengendalikan kebocoran protein dari ginjalnya, dan harus dapat imunosupresan ya. Ini biasanya harus ke konsultan ginjal lah kalau nefrotik. Muncul nodul-nodul keras padat hanya di ketiak kiri, yang satu sakit baru muncul, satu lagi udah lama tapi nggak sakit. Waduh, kalau nodul gini kalau saya nggak periksa kayak gimana ya bentukannya, rada susah ya. Nodul kan benjolan ya, benjolan tidak normal di tubuh, bisa tapi ini ketiak, asam urat kayaknya sih nggak di ketiak ya. Jadi ini entah ini sebuah infeksi kayak macam bisul yang dalam, abses gitu sebutnya ya, atau kelenjar getah bening maybe gitu ya. Saya nggak tahu, mesti periksa ya, ke dokter deh, ke dokter ya. Tapi nggak sakit. Oh, kalau nggak sakit bukan abses. Kalau abses kan infeksi sakit tuh ya. Asam urat saya 10 dok, penyebabnya apa ya? Jadi asam urat tinggi itu penyebabnya garis besarnya ya. Satu, kelebihan makan yang sumber purinnya tinggi. Nomor dua, pembuangan asam urat dari ginjalnya terganggu, entah memang dia punya penyakit ginjal kronik, atau tubuhnya ini jalur metabolisme asam uratnya terganggu, jadi memang cenderungnya numpuk gitu loh. Jadi antara tiga itu aja ya, karena seringkali dapat pasien ginjalnya bagus-bagus aja, makan udah dijaga, tapi asam uratnya tinggi. Oh ya udah, berarti memang metabolisme badannya yang nggak bisa menjaga kadar asam uratnya di normal gitu loh ya. Tapi kalau 10 sih obatin, di atas 9 itu ya. Dok, kreatinin 1,3 apakah masih normal? Dihitung dulu EGFR-nya ya. Silakan buka playlist video TikTok ginjal saya, itu ada cara ngitung EGFR. EGFR itu estimated glomerular filtration rate, jadi laju penyaringan ginjal. Jadi kemampuan ginjal untuk menyaring ya berapa mili darah yang bisa dia saring dalam 1 menit per luas permukaan tubuh 1,73 meter persegi, itu satuannya gitu ya. Jadi itu dihitung dulu ya. Kalau misalnya dari usia dimasukkan angkanya, kadar jenis kelamin sama kadar kreatininnya dimasukin, nanti keluar EGF-nya di atas 60 ya, dan tidak ada penyakit yang lain, itu masih normal ya. Jadi saya nggak bisa jawab, tergantung usia, jenis kelamin. Thank you dok infonya, sama-sama, semoga bermanfaat. Dok, saya sering gelisah, deg-degan, mau ke spesialis jiwa, takut apa sudah pasti ada gangguan. Ini aduh, kita harus mulai meninggalkan stigma-stigma yang seperti ini ya. Pasien ke dokter spesialis kedokteran jiwa itu bukan berarti tanda kutip gila atau tidak waras, enggak gitu ya. Jadi yang stres berkepanjangan sampai menimbulkan kecemasan atau sampai menimbulkan depresi itu bisa ya. Sangat luas sekali itu spektrum gangguan mental kita bilangnya, bukan gangguan jiwa lagi ya. Jadi gangguan mental karena stres berkepanjangan segala macam. Ini apalagi pandemi ini makin banyak pasien yang indikasi ke spesialis kedokteran jiwa ya. Jangan takut, daripada Anda menderita makin lama ya, segeralah minta bantuan profesional ya. Dok, anak saya umur 10 tahun. Waduh, ini anak-anak ya. Baiknya tanya dokter anak ya. Saya takut salah jawab nih, bukan kompetensi saya soalnya. Kalau lutut sering sakit apa dok? Umur saya 52. Nah, kalau udah usia 50-an, kalau lutut ya, jadi ini monoartritis, satu macam sendi besar ya. Biasanya penyebabnya paling sering kalau nggak asam urat, kalau nggak pengapuran, yang bahasa awalnya pengapuran ya, osteoartritis, itu penyakit degeneratif. Biasanya kalau ditekuk ada bunyi itu kerek kerek gitu ya di lututnya gitu ya. Terus kalau naik tangga sakit, kalau jalan jauh sakit gitu ya. Atau kalau misalnya ada demam disertai bengkak merah sakit banget sendinya, itu septic arthritis. Jadi ada infeksi di sendi, tapi itu rada jarang ya, rada jarang. Paling sering sih entah asam urat atau yang tadi tuh ya, osteoartritis. Coba di ronsen aja Pak kalau mau meyakinkan
osteoartritis. Ini bapak atau ibu sih? Ya, di ronsen aja ya. Dok, kenapa ya saya nggak terlalu suka makan manis tapi tes gula mandiri, gula puasa banyak kan di angka 100 ya. Em, ya makanya diabetes itu multifaktor ya, multifaktor. Jadi nggak hanya murni dari makanan gitu ya. Kalau ini kan 100 gula puasa, jadi kayak di perbatasan gitu ya. Kalau kalau saya jadi Anda sih, kalau misalnya Anda pasien saya gitu ya, saya akan bilang anggap aja deh udah prediabetes. Kenapa dianggap sudah prediabetes? Supaya lebih aware, supaya lebih menjaga lagi. Jadi oke lah, ini makanan udah dijaga nih ya, udah nggak suka makan manis. Tapi kalau misalnya pola hidupnya misalnya masih kurang gerak, atau misalnya merokok misalnya gitu ya, atau stresnya masih tinggi banget, nah itu mesti diubah ya untuk lebih optimal lagi, supaya mudah-mudahan bisa balik normal lagi di bawah 100. Karena satu-satunya gangguan gula darah yang bisa kembali normal, reversible, masih ada harapan untuk normal, itu adalah pre-diabetes. Kalau udah jadi diabetes, itu kembali normal sampai sebelum seperti diabetes, ya bisa sih, tapi susah banget ya, rata-rata pasien sih susah ya. YouTube-nya apa dokter? RS Cepat Waras ya. Jangan Google lokasinya di mana, nggak ada, itu cuman apa istilah aja ya gitu ya. Saya seperti membuat wadah rumah sakit gitu, atau rumah sehat ya. RS kan bisa rumah sakit, rumah sehat gitu ya. Cepat Waras, waras bahasa Jawa artinya sehat gitu ya. Terima kasih dok, jelasin intinya makanan semua boleh asal jangan berlebihan. Yes, betul sekali. Hormon stres apa pengaruhi gula? Sangat. Makanya orang yang sakit berat kritis di ICU rata-rata tiba-tiba gulanya naik padahal nggak ada riwayat diabetes. Dokter, live-nya kapan aja? Saya akan mengusahakan setiap kali mau live saya bikin announcement ya, 1 hari sebelumnya. Pantau aja TikTok saya. Biasanya nanti saya attach live event announcement-nya di video TikTok saya ya. Pengennya sih tiap hari, cuman capek pak. Dok, obat batuk kering apa ya dok? Batuk udah 3 mingguan nggak sembuh-sembuh. Penyebabnya apa? Ya ini udah tiga minggu, udah diperiksa ke dokter belum gitu ya. Intinya kalau udah lebih dari 2 minggu ini udah masuk ke kategori batuk kronik ya. Jadi harus dicari tahu nih alergi kah ya, atau ya kalau TBC sih biasanya batuknya berdahak gitu ya. Tapi udah 3 minggu ke dokter deh, ke dokter ya. Kalau batuk batuk kering, rata-rata obat batuk yang dijual bebas memang rata-rata batuk berdahak sih ya, batuk berdahak ya. Saya lupa deh, golongan dextromethorphan masih dijual nggak ya? Terakhir tuh soalnya seingat saya obatnya udah nggak boleh tuh ya, nggak dianjurkan. Sisanya sih yang cukup poten untuk batuk kering kodein, tapi ya itu tadi, kodein itu turunan morfin yang paling ringan, jadi mesti pakai resep dokter, nggak bisa sembarangan ya. Aku mau ikutin live dokter terus, ditunggu ya, doain kita semua sehat-sehat jadi saya bisa sering live. Bedanya pakai omeprazol dan lansoprazol apa ya? Ya ini anggap aja adik kakak ya. Jadi obat-obatan itu kan kita sebutnya golongan ya, golongan ya. Kayak omeprazol, lansoprazol itu adalah golongan proton pump inhibitor. Ini obat udah ada dari zaman dahulu kala, udah lama ya. Cuman obat yang zaman dulu ditemukan tentunya berbeda sifatnya dengan yang ditemukan lebih baru. Ibaratnya kakaknya lah gitu ya. Nah, adiknya karena lebih muda gitu ya. Jadi yang obat zaman dulu PPI paling pertama tuh omeprazol, yang paling jadul. Bukan berarti jelek, enggak ya, cuman kenapa sih dikembangkan jadi ada yang generasi lebih baru, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol kan gitu kan. Esomeprazol, rabeprazol itu yang lebih muda lagi gitu ya, golongan paling barunya dari PPI. Itu berdasarkan lama kerja biasanya ya. Jadi makin efektif, biasanya obat yang lebih baru itu makin efektif, lama mulai kerjanya makin cepat. Kalau omeprazol minum mungkin baru 3 sampai 4 hari mulai agak enakan, kalau yang generasi baru lebih cepat gitu loh. Lebih ke sana sih sebenarnya ya. Tapi sama-sama golongan PPI ya. Dok, kalau air seni dikerubutin semut apakah pasti DM? Cek aja dulu deh urinnya ya. Kalau bisa memang gula di urinnya tinggi ya, glukosuria gitu ya, yang kemungkinan besar DM, cek aja nanti habis itu gula darahnya ya. Afib, Vitek, dan RSC apa dok? Wah ini mahasiswa kedokteran atau apa nih? Afib tuh atrial fibrilasi ya. Atrial fibrilasi itu jadi jantung, kalau ingat pelajaran biologi ya kan ada atrium ya, serambi, sama bilik ventricle ya. Atrium kontraksi, masukin darah ke ventricle, ventricle kontraksi, ngirim darah ke seluruh tubuh. Afib itu atrial fibrilasi. Jadi ininya mompanya bener kan, dek 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 kan mestinya gitu nih. Nah ini gitu tuh. Jadi ngirim darah ke bawahnya nggak efektif. Itu yang disebut atrial fibrilasi. Itu adalah gangguan irama jantung yang paling sering di dunia ini ya. Sering tuh ya, kadang-kadang kok tiba-tiba berdebar kenceng gitu ya, itu paling sering ya. Vitek, nah Vitek ini bahaya ya. Vitek itu pasiennya bisa henti jantung. Jadi alih-alih serambinya yang begini, ininya nih gitu tuh. Jadi nggak ada darah yang kepompa,
bahaya sekali Mbak ya. Jadi itu bisa disamakan juga dengan henti jantung. Ada yang sampai henti jantung beneran, ada yang VTEC tapi masih ada kadang-kadang dia ngeluarin nadi gitu ya. ROSC itu return of spontaneous circulation, itu adalah istilah yang pasien habis henti jantung, kalau bisa sering di film-film kedokteran itu kan ya, dilakukan pijat jantung, resusitasi jantung paru, terus kembali detak jantungnya gitu terdeteksi lagi, itu namanya return ya, kembalinya sirkulasi spontan. Jadi detak jantung pasien ya itu kembali lagi, itu istilah aja ya. Fungsi pankreas dari pengidap penyakit diabetes insipidus masih berfungsi dok? Oh iya jelas, nggak ada hubungannya sama pankreas kalau diabetes insipidus, yang gangguannya di hormon ADH ya. Dok, sindrom nefrotik bisa sembuh? Nefrotik itu autoimun, bagian dari glomerulonefritis. Istilahnya bukan sembuh, remisi. Remisi itu apa ya? Tenang gitu ya. Nah, tenangnya ini bisa sama sekali tanpa obat kalau misalnya dia sindrom nefrotiknya yang kelasnya ringan ya, minimal change disease gitu. Jadi itu harus biopsi ya. Aduh, ini agak subspesialistik ya, saya takutnya agak susah dipahami, tapi intinya gini, remisi itu tenang, jadi nggak ada gejala, suatu saat bisa kambuh. Kadang-kadang seringnya seperti itu ya. Dok, HbA1c 10 tinggi ya Pak, tinggi nih ya, cukup tinggi. Ke dokter. Kalau misalnya HbA1c 10 ya, terus banyak banget gejalanya ya, itu kadang mesti harus langsung kombinasi obat untuk diabetesnya, atau ya mungkin pertimbangan insulin juga. Intinya ya cepat diturunkan ya, supaya jangan komplikasi. Pak dokter, ngomong ini jam berapa? Saya udah mesti pulang bentar lagi soalnya. Mungkin 2 pertanyaan terakhir kali ya. Kalau gitu saya pilih deh yang menarik, yang mungkin banyak pasiennya. Nanya obat kayaknya nggak terlalu ini ya. Post covid, jarang-jarang nih dapat pertanyaan covid karena sekarang lagi turun kasusnya ya. Aku post covid, gejalanya batuk, demam, flu, tapi udah negatif. Nah, gejala batuknya masih ada. Ya, itu dia. Makanya kita tuh tanda kutip ya, agak sedih sih kalau banyak orang yang beranggapan covid santai aja, flu biasa. Itu nggak ada ya, covid itu flu biasa ya. Ya mungkin kalau misalnya orang awam yang pas kena covid ya ringan-ringan aja, atau keluarganya beruntung kena covid ringan-ringan aja, nggak ada, itu mungkin akan dengan mudah ngomong seperti itu gitu ya. Tapi buat saya yang ya jujur, saya kehilangan om tante saya di Surabaya waktu Delta, nggak dapet rumah sakit kritis ya, meninggal di UGD tuh ya. Sepupu saya yatim piatu tuh, saya udah ngalamin gitu, itu duka yang sangat mendalam kemarin pas gelombang Delta. Saya sendiri pas ngerawat covid udah kehilangan berapa pasien ya, dan saya nggak akan pernah lupa, pernah ada satu ibu hamil, aduh itu sedihnya minta ampun, suaminya sampai nangis-nangis. Makanya kadang gemes gitu ya kalau sampai ada orang lagi hamil gitu ya, pas kasus covid lagi tinggi-tingginya, belanja atau ke kerumunan nggak pakai masker gitu ya. Please pikirkan diri Anda, bayi Anda gitu ya, keluarga Anda ya. Yang sedih tuh mereka-mereka itu tuh kalau sampai kenapa-napa gitu ya. Covid ini bukan flu biasa gitu ya. Flu itu kalau misalnya udah kelar ya, ya udah gejalanya mah kagak ada. Emang nggak ada batuk berkelanjutan? Emang ada kayak Covid jadi long Covid? Nggak ada gitu ya. Ini Covid emang rese nih virus nih gitu ya. Jadi ada long covidnya, batuknya itu ada yang ya beredaknya dalam 2 minggu setelah sembuh, ada yang berkepanjangan jadi long covid syndrome gitu ya. Intinya ya rehabilitasi. Jadi teorinya itu vitamin ya untuk regulasi imun seperti vitamin D, vitamin C. Kalau yang penderita pasca covid ya, terusin deh sampai total 1 bulan ya, saran saya. Terus sering-sering latihan napas ya, jangan kurang minum air supaya kalau misalnya ada dahak itu dahaknya nggak ini gitu ya. Terus kalau perlu diberikan antioksidan ya, itu nanti minta aja ke dokternya gitu ya. Sama makan yang bergizi ya, makan yang bergizi, sayur, buah ya, tidur harus cukup, kendalikan stresnya. Nanti mudah-mudahan seiring dengan waktu gejala long covidnya bisa membaik, karena tidak ada terapi spesifik soalnya untuk long covid. Itu yang jadi resenya ya, udah resiko bisa menimbulkan gejala parah, masih bisa bikin gangguan setelah sembuh gitu kan, menurunkan kualitas hidup. Aduh, ini covid rese deh ya, mudah-mudahan segera hilang lah ya, saya juga udah capek. Sebelumnya minum asilosistain tapi udah nggak minum lagi. Kalau masih ada berdahak boleh sih dilanjutin, gak ada masalah. Kenal dokter Pras siapa ya? Nama lengkapnya siapa nih? Ada beberapa Pras yang saya kenal. Pras yang mana nih? Dok, kalau hemoglobin agak tinggi sekitar 18, nilainya berbahaya nggak untuk orang dewasa? Ini polisitemia ya. Kalau polisitemia itu kita bedakan, ini primer karena memang kelainan darah apa enggak, biasanya ada hubungan dengan mutasi JAK
V2 mutation namanya gitu ya. Jadi hemoglobinnya tinggi, tapi bisa juga sekunder, misalnya pasien-pasien penyakit paru kronik gitu ya, sehingga HB-nya berbeda, atau orang tinggal di gunung sehingga butuh HB lebih gitu ya. Diperiksa dulu aja ya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir karena sudah mulai gelap dan istri barusan udah WA. Bentar ya. Oke, gak ada yang nanya soal asam urat lagi, jadi saya mau jawab terakhir ya, karena tadi saya sempat curhat sedikit soal COVID. Ya, ini ada pertanyaan lagi soal ibu hamil, karena ya saya sempat merasakan ya kehilangan satu pasien lagi hamil, udah segala macam deh dimasukin gitu, sampai suaminya tuh udah bilang, dok, keluarga udah pasrah kalau janinnya nggak ketolong, tapi selamatkan istri saya. Aduh, itu bener-bener saya nggak akan pernah lupa. Jadi ini saya mau jawab soal hamil dan COVID lagi ya. Dokter mau tanya, kalau hamil dan 2 kali kena COVID, apa ada pengaruh buat janin? Ini maksudnya dalam periode hamil tersebut 2 kali kena COVID gitu? Waduh. Em, Kalau pengaruh ke janinnya ya. Setahu saya yang terakhir saya sempat baca untuk penelitian untuk hamil dengan COVID adalah bisa resiko keguguran gitu ya. Kalau misalnya kita bicara soal infeksi virus gitu ya, virus itu kan kadang-kadang ya bisa, karena dia sangat kecil sekali gitu ya, bisa saja sih menyeberang melewati plasenta, menimbulkan kecacatan. Kalau dari saya mesti baca lagi ya untuk laporan yang terakhirnya ya, saya nggak berani so tahu, tapi ilmu dasarnya begini, kalau misalnya kena COVID-nya nih setelah masa pembentukan janin ya, jadi pembentukan organ-organ tubuh janin itu biasanya di trimester pertama, 3 bulan pertama kehamilan. Kalau misalnya kena COVID setelah itu, mudah-mudahan sih tidak ada kecatatan ya gitu, tapi tetap bisa bikin kelahiran prematur atau kematian janin di itu, karena kan COVID kalau berat kan gejalanya bisa bikin sesak napas, oksigen ke bayinya kurang, bisa terjadi macam-macam tuh ya. Jadi kalau soal pengaruh COVID, virus COVID-nya langsung ke janin, ya saya nggak berani jawab, saya mesti baca-baca lagi gitu ya. Tapi komplikasi akibat COVID, misalnya paru ibunya kena, sesak napas, kekurangan oksigen, wah kekurangan oksigen ke bayi jelas bahaya gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya ini. Jadi ya sudahlah, bersabar saja. Ya ini kita sedang menuju endemi. Ya mungkin nanti saya perlu adakan live tentang COVID kali ya. Ya menyambut endemi gitu judulnya gitu ya. Ya nanti kita ini deh, kita atur lagi gitu ya. Oke, saya tahu banyak yang belum terjawab, tapi sebenarnya selain asam urat banyak sekali yang sudah coba apa namanya, pertanyaan-pertanyaan macam-macam ya, bagus-bagus ya, mulai dari tadi ada yang nanya rheumatoid arthritis, sindrom nefrotik gitu ya, diabetes, lagi-lagi ya, diabetes, hipertensi itu penyakit kronik paling sering, rata-rata pasien saya tiap hari itu pasti ada tuh diabetes, hipertensi, mayoritas itu. Jadi saya memang akan lebih fokus edukasi ke yang begitu-begitu ya, yang memang banyak di masyarakat, yang masyarakat masih banyak mitos-mitos yang nggak benar gitu ya. Saya akan coba luruskan, karena saya tahu pasti waktu diskusi dengan dokter pada saat konsultasi itu kurang puas lah rata-rata ya, karena pasiennya banyak, dokternya prakteknya misalnya cuma 2 jam 3 jam, jadi dokternya buru-buru ya. Itu mau gimana lagi, emang situasi negara kita seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan live saya sore ini bermanfaat. Nanti tunggu aja pengumuman event live selanjutnya ya. Terima kasih buat sobat TikTok semua yang sudah menonton. Salam sehat, salam waras, ketemu lagi di live berikutnya ya. Bye bye.